Ya, viral di media sosial, Bapak Ibu, Jokowi mulai terbongkar semuanya. Kebusukan Jokowi seperti apa? Dan nanti kita juga akan melihat Bapak Prabowo Subianto ya. Masya Allah, dengan menasihati menteri-menterinya sampai menteri harus bebas korupsi, harus menaikkan gaji para menteri agar nggak mudah disogok. Oke, kita ke videonya. Saatnya untuk rakyat semua yang punya hak pilih dan berniat memilih untuk merenungkan siapa yang mereka pilih sebagai pasangan calon wali kota, bupati, dan gubernur. Saya kira mungkin kita berpendapat tidak ada hubungannya dengan hidup kita, tapi salah, karena pemimpin yang Anda pilih akan menentukan seperti apa wilayah Anda. Ya, pemilihan kepala daerah kali ini memang bisa dikatakan paling rusak lah dibanding sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena cawe-cawe kekuasaan di mana-mana. Daerah yang paling parah itu ada di Sumatera Utara, di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, daerah-daerah di mana ada kepentingan Mulyono dan oligarki, serta para politisi jahat yang maunya membajak demokrasi. Demokrasi itu bukan cuma hasil, demokrasi itu juga proses. Proses demokratis dalam pemilu yang bermartabat itu ketika sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada cawe-cawe aparat hukum, aparat kekuasaan, baik polisi, jaksa, KPK, dan sebagainya. Tidak ada cawe-cawe ASN, PJ, dinas, sampai kepala desa. Tidak ada politik uang dan sebagainya yang merusak peradaban politik. Ya, ini mungkin kutukan buat kita karena menghadirkan seorang pemimpin yang megalomania yang menjadikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama 10 tahun menjadi negara konten dan republik influencer, yang kemudian dipadukan dengan sikap yang seolah-olah populis, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos di sana-sini, turun ke sana kemari, bukan karena keberpihakan kepada rakyat, tapi mau mengelabui rakyat. Betapa kacau balaunya pengelolaan sumber daya alam kita, karena semuanya dibagi-bagi kepada oligarki, para naga-naga. Semuanya ditumpangi, apakah itu hilirisasi, food estate, semua ditumpangi kepentingan pribadi, bahkan IKN. Ini emang gila sih. Soeharto saja tidak segila itu. Belum ada pemimpin yang kemaruknya luar biasa seperti sekarang ini. Jahatnya luar biasa. Influencernya jutaan, ya, luar biasa. Semua bisa dibeli dan dikendalikan. Karena apa? Elit-elit kita itu semua pragmatis, pengen dapat jabatan, dapat uang, dapat proyek, nggak peduli institusinya rusak, nggak peduli undang-undang ditabrak, tidak peduli etika dan moral. Tapi ya sudah, mari kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Prabowo yang sudah pulang dari luar negeri bisa menertibkan ini semua, supaya bangsa ini bisa maju, bukan malah mundur. Di tangan Jokowi, demokrasi kita, penegakan hukum kita, etika dan moral, semua menguap dan menghilang. Mengerikan. Silakan pilih calon Anda, siapapun yang terbaik, yang menurut Anda memang mampu dan bisa membuat kehidupan di wilayah Anda masing-masing menjadi lebih baik. Mari kita kembalikan martabat warga negara, rakyat, demokrasi, dan hukum. Merdeka! Perbedaan Anies Prabowo Jokowi menyatakan sikap terhadap salah satu paslon. Anies, saya memilih Mas Pramono Anung dan saya merekomendasikan kepada ibu dan bapak sekalian. Prabowo, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. dan ini Jokowi.
Lihat perbedaan diksi dan narasi yang digunakan oleh Anies saat mendukung salah satu paslon. Izinkan saya menyampaikan sikap, tidak memohon-mohon dan tidak lempar-lempar baju. Anies sekarang katanya bukan Abah Anies lagi, tapi Abah Ateng, karena memihak kepada salah satu paslon yang diusung oleh PDIP, yaitu Pramono Rano. Jadi bahan banget tuh buat ketua buzzer. Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak Abah udah siap menjilat udah sendiri belum? Nih buat lo ya Ali Hamzah nih ya, lu saat pembagian otak lu di dimensi mana sih, gue tanya. Kalau Anies cuma berpihak kepada Banteng alias PDIP, tapi kok Anies memilih di Jabar, calon gubernur Jabar, si Ahmad dan Ilham tuh yang diusung oleh partai PKS. Di Sumatera Barat, Abah Anies menyatakan sikap dia memilih My Healthy dari PKS. Bahkan dari Jateng, Lulu Nur Habibah tuh dari PKB, ya Ali Hamzah ya. Jadi gak ada tuh istilah Abah Anies itu memilih berdasarkan dari partainya, enggak. Jadi yang sekiranya menurut dia itu adalah sejalan dengan pemikiran rakyat, maka itu yang dipilih sama dia. Otak lo harus jalan di Ali Hamzah kayaknya nih. Jangan lu seolah-olah memframing kebenaran itu cuma otak lu doang. Kagak Ali Hamzah. Mending lo pikirin deh tuh, presiden yang memihak kepada salah satu paslon tuh. Mana sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tuh? Hilang tuh sila kelima tuh. Harusnya presiden itu tidak memihak kepada salah satu paslon. Kan dia sendiri yang bilang tidak ada intervensi. Malahan 3 hari kemudian dia menyatakan sikap tuh. Gimana ya itu menurut lo? Bahkan memohon-mohon tuh. Ya, halo. Kalau saya melihat gini, antara Mas Pram sama Kang Emil, saya kenal Mas Pram lebih dekat daripada Kang Emil karena lebih lama sama Mas Pram. Nah, Mas Pram ini kelebihannya satu, dia tidak punya musuh. Siapa? Saya belum pernah dengar ada orang musuhan sama Mas Pram. Walaupun beliau di PDIP gitu, tapi enggak lah, ya kan? Orangnya ya memang begitu, dekat sama apa adanya, nothing tulus, tanpa beban. Nah, tanpa beban ini yang menurut saya enak. Jadi Mas Pram ini bisa mendapatkan suara dari orang yang tidak suka sama, bukan cuma sama Kang Emil, tapi sama Kim misalnya. Ya kan, karena seperti saya bilang tadi, di Jakarta itu kritis pemilihnya. Nah, yang kedua, ini masalah bobotoh sama Jackmania. Ini persoalan serius itu. Iya, ini kan agama ini. Agama yang main bola. Iya kan? Jadi agak susah. Kelebihannya Mas Pram itu tampil apa adanya. Exactly kayak Pak Prabowo. Nggak berusaha jadi siapapun, jadi dirinya sendiri. Dia lebih realistis gitu kan. Iya, nah justru itulah yang membuatnya mungkin lebih disukain gitu. Padahal sebenarnya terbuka ruangnya ya bro ya. Oh, dan ini tidak boleh menciptakan blunder baik dari paslon maupun dari pendukung. Nah itulah yang tadi yang janda itu yang menurut saya untung nggak jago musuhnya untuk menggoreng lebih luas. Oh, itu menurut Anda musuhnya tidak cukup memainkan situasi itu ya? Kalau jadi saya sih harusnya udah setiap hari trending mana-mana. Setidaknya banyak janda kan? Lah iya, seksis gitu kan agak. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa di situ. Oke, kali ini saya akan memprediksi ya siapa aja calon gubernur yang akan memenangkan pilkada kali ini. Dan ada 3 daerah yang akan saya prediksi cagup pemenangnya. Yang pertama ialah Jakarta, yang kedua Sumatera Utara, dan yang ketiga yang paling panas tentu saja Jawa Tengah. Untuk Jakarta secara pribadi favorit saya ialah Pak Pramono Anung. Dan saya juga memprediksi Pak Pramono Anung juga bakal menang di Jakarta ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama ialah survei beliau dari hari ke hari itu semakin naik dan angkanya terus meningkat ya. Lalu yang kedua ialah program dari Pak Pramono itu lebih mudah diterima di Jakarta, lebih relevan dan lebih pas lah untuk diimplementasikan dengan kondisi Jakarta saat ini. Lalu yang ketiga ialah figur profil Pak Pramono itu lebih mudah diterima rakyat Jakarta dibandingkan figur dari Pak Ridwan Kamil yang merupakan orang Jawa Barat. Adalah kesan bahwa Pak Ridwan ini belum bisa diterima sepenuhnya oleh rakyat Jakarta. Lalu yang keempat ialah dukungan dari Pak Anies Baswedan. Lanjut ke daerah berikutnya, Sumatera Utara. Personal favorit saya Pak Edi Rahmayadi, tapi saya ngerasa prediksi saya pemenangnya ialah Pak Bobi Nasution. Ada beberapa alasan. Yang pertama Jokowi Effect, ya adalah faktor mantu dari Jokowi ini mempengaruhi pilkada Sumatera Utara. Lalu yang kedua dukungan masif dari parpol yang tentu saja sangat besar, itu juga mempengaruhi. Dan yang ketiga ialah
faktor atau kesan Pak Bobi itu lebih muda dan lebih berani ya daripada Pak Edi Rahmayadi. Itu kenapa saya memprediksi Pak Bobi yang bakal menang di Sumatera Utara. Lanjut di daerah Jawa Tengah, personal favorit yang paling saya favoritkan Pak Andika Perkasa, dan saya juga memprediksi Pak Andika Perkasa yang bakalan menang. Ada beberapa alasan. Yang pertama ialah karena faktor figur ya. Figur Pak Andika itu lebih populer, lebih terlihat gagah dan lebih terlihat berani ya dibandingkan Pak Ahmad Lutfi. Lalu yang kedua, program-program dari Pak Andika menurut saya bagus karena saya nontonin debatnya. Lalu yang ketiga, dukungan masif dari PDIP. Kemenangan merupakan harga mutlak bagi PDIP di Jawa Tengah. Itulah alasan kenapa saya memprediksi Pak Andika yang bakal menang di Jawa Tengah. Berikut alasan dan prediksi saya ya, siapa-siapa aja cagup pemenang di daerah masing-masing. Dan menurut kalian, jika ada yang tidak sesuai, kalian boleh sampaikan prediksi kalian masing-masing, dan kita lihat nanti di dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim
harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih.